Apakah Tuhan akan berkata, "Aku tidak mengenalmu"? Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun, ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri ditampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang pertama, dan ada orang yang pertama akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Namun ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ayat Lukas 13:27 ini mengguncang hati siapapun yang membacanya dengan sungguh. Bagaimana mungkin seseorang yang merasa mengenal Yesus hadir dalam perjamuan, mendengarkan pengajarannya, bahkan melayani bersamanya, ternyata ditolak dengan keras dan tidak dikenal olehnya? Yesus tidak sedang berbicara kepada orang luar. Ia menegur mereka yang merasa cukup rohani, tetapi tidak hidup dalam pertobatan sejati. Ia memperingatkan bahwa kedekatan fisik, aktivitas pelayanan, bahkan relasi sosial dalam komunitas gereja tidak identik dengan kedekatan rohani yang menyelamatkan. Kita semua diundang untuk tidak terlena dalam rutinitas agama, tetapi membiarkan rahmat Tuhan mengubah hati, menembus kedalaman, membentuk pertobatan yang terus-menerus. Keselamatan bukan hasil prestasi lahiriah, tetapi buah dari relasi yang hidup dengan Allah yang mengenal hati. Sebagai ibu, saya merenung tentang kedua putri kami. Sejak masa kuliah di Australia hingga kini telah bekerja, mereka aktif dalam pelayanan gereja, menjadi penata umat, kor, pemazmur,
penyelenggara retret, aktif dalam pendalaman iman, berbagai kepanitiaan Katolik. Bahkan secara disiplin, mereka menyisihkan 10% penghasilan untuk membantu sesama dan gereja. Putri pertama kami telah kembali ke Indonesia dan sambil bekerja, mengembangkan bisnisnya, melanjutkan kuliah masternya, tetap aktif dalam pelayanan gereja, utamanya di komunitas Light of Jesus Family. Sebagai orang tua, saya bersyukur dan merasa bangga. Kedua putri kami tumbuh menjadi pribadi yang peduli, rela memberi, dan terlibat aktif dalam pelayanan serta kehidupan bergereja. Namun, di balik rasa syukur itu, saya juga membawa satu kekhawatiran. Apakah semua ini sungguh cukup di hadapan Tuhan? Apakah mereka telah membangun hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, bukan hanya tampak dari luar, tetapi benar-benar lahir dari hati yang mengenal dan dikasihi olehnya? Apakah iman mereka berakar cukup kuat untuk bertahan di tengah gelombang dunia, bertumbuh dalam kasih, dan akhirnya berbuah sampai akhir hayat saat mereka kelak berdiri di hadapan Tuhan? Sebab yang paling menakutkan bukanlah ketika dunia tidak mengenal kita, tetapi ketika Tuhan berkata, "Aku tidak mengenalmu." Doa. Tuhan Allah Bapa kami, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar senantiasa membimbing dan membisikkan kehendak-Mu kepada kami dan putri-putri kami dalam siara hidup ini. Limpahkanlah belas kasih-Mu agar kami semakin mengenal, menghayati, dan mengimplementasikan kehendak-Mu. Semoga dengan kerahiman-Mu, ketika tiba saat yang telah Kau tentukan, Engkau berkenan berkata, "Aku mengenal-Mu. Masuklah ke dalam sukacitaku." Doa dan harapan ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin.